masih ngomongin demo yang berturut-turut ya 25 dan 28 Agustus kemarin, dan ternyata 28 Agustus jauh lebih rusuh dan sudah menelan korban ya. Kabar yang beredar baik di media online maupun di platform-platform media sosial, itu ada 2 orang yang terlindas oleh kendaraan taktis Barakuda milik Brimob, dan 1 diantaranya meninggal dunia. Afan, ojol juga, kemarin videonya sudah berdiri lah walaupun dikerumuni teman-temannya, sementara siapa lagi yang meninggal itu terlindas itu sudah ada. Ini ada berita langsung malam itu juga ada dari Laskar Cinta Jokowi. Laskar Cinta Jokowi. Judulnya Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Prabowo tak bisa menjaga keamanan negara, lebih baik mundur. Respon bernada negatif terhadap Presiden Prabowo Subianto disuarakan pihak yang terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menanggapi aksi massa di DPR yang berakhir ricuh. Laskar Cinta Jokowi misalnya mendesak Prabowo mundur. Namanya juga Laskar Cinta Joko Widodo ya. Baru kali ini di negara manapun barangkali, khususnya Indonesia, ada mantan presiden masih punya relawan. Mau ada yang pro Jokowi, ada yang Jokowi mania yang kemarin ketua umumnya kena OTT KPK ya, Immanuel Ebenezer. Ada Solmed, Solidaritas Merah Putih dengan bosnya yang tersangkut masalah hukum dan dikejar-kejar untuk segera dieksekusi, Silvester Matudina, untuk segera dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman 1,5 tahun penjara. Dan masih berkeliaran ya, masih dengan segala macam cara dan segala macam alasan untuk tidak segera masuk dalam penjara. Padahal kalau di luar gagahnya minta ampun, mengintimidasi orang, mengancam-ngancam orang, kamu akan dipenjara, kamu akan jadi tersangka, wah segala macam. Kalau Anda nonton galaknya dia di berbagai acara talk show di televisi swasta. Dan sekarang ada Laskar Cinta Jokowi, luar biasa ya. Aduh, baru ada di Indonesia dan itu pun terjadi zaman Jokowi saja. Ini menunjukkan bahwa Jokowi memang tidak rela berhenti pada periode kedua, karena sebelumnya dia sudah berkeinginan untuk masuk ke periode ketiga, dan kalau itu disetujui maka bukan mustahil keempat, kelima dan seterusnya sebagainya ya. Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa, kata Koordinator Laskar Cinta Jokowi Suhandono Baskoro dalam rilis yang diterima redaksi Jakarta Kamis malam. Hebat nggak? Ada kerusuhan, ada korban, lalu Laskar Cinta Jokowi mengatakan Presiden Prabowo tidak bisa menjamin keamanan warga negaranya dan harus mundur. Pertanyaan saya dan kita semua, selama 10 tahun Jokowi berkuasa, berapa kali terjadi, berapa banyak peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan korban luar biasa, ya, Kanjuruhan, apalagi tuh, banyak sekali ya peristiwa-peristiwa massal, banyak sekali, apalagi kalau kita mau mundur ke Mei 21, 22 Mei 2019, itu Jokowi masih berkuasa kan, periode pertama kan, tidak ada tuntutan orang-orang semacam ini. Kejahatan Jokowi dalam hal kerusuhan jauh lebih hebat dari semua presiden Republik Indonesia yang sudah ada. Tapi ada pemantik kerusuhan 2 hari, 25 dan 28 Agustus. Kemudian orang-orang ternaknya Mulyono, para penyembah Mulyono, Joko Widodo ini, kemudian berteriak Prabowo mundur. Nah teman-teman sekalian, ini sekali lagi justru menjadi konfirmasi prediksi sejumlah kalangan dan banyak kalangan yang mengatakan bahwa aksi-aksi kemarin 25 dan 28 Agustus itu ditunggangi oleh geng Solo. Ya, kita tidak ingin mengatakan bahwa teman-teman yang berjuang di lapangan ini teman-teman bayaran, bukan. Teman-teman yang mencari nasi bungkus, uang saku dan segala macam, bukan. Kita percaya, sebagian besar dari mereka percaya kita bahwa mereka berjuang ke jalanan tulus. Karena merasa marah dengan kelakuan para elit kita, terutama anggota dewan kita, yang bermewah-mewah di saat rakyat digencat segala macam kemiskinan. Ya, kita paham mereka tulus
mereka sungguh-sungguh, mereka ikhlas. Cuman ketulusan, kesungguhan, keikhlasan mereka itulah yang kemudian dimanfaatkan, ditunggangi, dikapitalisasi oleh geng Solo untuk tujuannya seperti yang disuarakan. Prabowo turun, ya kan? Dan sebelumnya kan kita tahu PSI kan ada perempuan itu yang caleg gagal itu secara terbuka berkali-kali di media sosial meminta rakyat mendesak supaya Prabowo Subianto turun. Nah, ini menjadi gini. Kalau saya melihatnya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan Allah bekerja, ya. Allah tunjukkan pada kita rakyat Indonesia siapa sebetulnya Jokowi, apa yang dia lakukan di Solo sana dengan tangan-tangan gelapnya, dengan tangan-tangan birokrasi yang masih dia miliki untuk mengganggu-ganggu Prabowo Subianto dengan tujuan Prabowo sebisa mungkin, sesegera mungkin mengundurkan diri atau diberhentikan atau dimundurkan sehingga anak kesayangannya Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden. Dan kita paham betul kalau Gibran yang menjadi presiden, maka presiden sesungguhnya adalah Joko Widodo. Luhut Binsar Panjaitan, oligarki RRC Peking, ya. Jadi si bocah Samsul ini cuma sekadar simbol aja. Dan sesungguhnya yang bekerja, yang mengendalikan negeri ini adalah Joko Widodo. Ada LBP, ada gerombolan segala macam, lalu ada oligarki, ada RRC. Nah, kita lihat bagaimana respon netizen ya. Kata Kartika, ya, namanya ganti saja jadi Laskar Penjilat Jokowi. Kalau Prabowo mundur, emang Fufu Fafa bisa naik. Bocah tua Fufa ora mikir, plonga-plongo, halusinasi, ekonomi meroket itu sangat tidak layak jadi wapres. SMA saja tidak lulus, awok. Ya kan? Luar biasa nih kalau netizen sudah bunyi ya. Lalu ada Anem Heritage, hahaha, wes ketok yang main siapa, waspada, bahaya, laten geng Kutaro 01. Ketok tuh, wis ketok tuh udah kelihatan ya. Sudah kelihatan mereka selama ini sampai peristiwa semalam mereka masih malu-malu, masih bersembunyi, masih ngeles segala macam, tapi dengan statement bodoh semacam ini ya. Statement bodoh semacam ini ya, karena enggak ya memang mereka dungu ya, tolol, jadi mereka bodoh. Mungkin bos-bosnya mungkin sudah mengatur dengan rapi, dengan mulus, seolah-olah murni, seolah-olah alami, tapi karena orang-orang bodoh tolol seperti inilah, maka strategi yang mereka simpan rapi-rapi tadi, yang simpan diam-diam tadi, ternyata justru mereka buka sendiri. Prabowo tidak mampu menjaga keamanan rakyatnya, maka Prabowo mundur. Memang itu yang kalian kendaki dengan segala macam ya rekayasa yang kalian lakukan selama ini. Lalu ada lagi Hasan Kidal ya. Hasan Kidal menulis narasi yang begini yang diinginkan Neo PKI. Neo PKI itu kalau dalam bahasanya tokoh UI Watch ya, Taufik Bahaudin ya, senior kita, itu rajin menyuarakan apa yang dia sebut dengan PKI gaya baru. Di sini si Hasan Kidal menulis Neo PKI ya, dan Taufik Bahaudin jelas-jelas menyebut Jokowi adalah PKI gaya baru. Nah, kita lanjut Hasan Kidal. Hasan Kidal mengatakan Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Dan kemudian anak bak nabi mereka maju menggantikannya. Anda masih ingat kan ada kader PSI yang mengatakan bahwa sebetulnya Joko Widodo sudah layak menjadi nabi, tapi dia lebih memilih menjadi manusia biasa untuk bisa menyapa rakyatnya, untuk bisa tersenyum bersama rakyatnya. Gila gak? Saking betulnya tuh kata sampai itu di atas tadi ya, kata si Kartika, udahlah Laskar pencinta Jokowi jadi Laskar Penjilat Jokowi. Jadi nabi ya. Menurut orang-orang PSI itu Jokowi layak menjadi nabi. Makanya si Hasan Kidal mengatakan, dan kemudian anak nabi mereka maju menggantikannya. Selamatlah Nabi Mulyono dari jeratan hukum. Triknya terbaca. Hebat nggak? Teman-teman sekalian, sebetulnya penyuaraan bahwa Jokowi dengan geng Solonya tidak pernah berhenti untuk berusaha comeback,
untuk berusaha kembali berkuasa itu sudah banyak disuarakan. Dari mulai oleh para pakar, para orang-orang yang meneliti, mengamati perkembangan dan situasi dan membaca yang di bawah permukaan, mereka sudah bicara. Anda mau sebut siapa? Banyak, ada Rocky Gerung juga bicara begitu. Apalagi saya Didu, Refli Harun, saya sendiri, Faisal Asegaf, banyak tokoh Marwan Batubara, Antoni Budiawan dan lain-lain itu bicara seperti itu. Mak-maknya ada Menu, ada Mary segala macam itu, walaupun para terlalu mengatakan dia aja lulu aja gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu sudah dibaca ya. Bahkan juga oleh obrolan-obrolan warung kopi, obrolan-obrolan pinggir jalan. Siapa saja bisa lagi ngaso, lagi nunggu penumpang, lagi ngobrol sambil apa. Itu sudah bilang, ini Jokowi emang nggak rela apa namanya turun sehingga dia mengakukan segala macam cara dari di luar lapangan seperti macam tadi ini yang begini-begini yang aksi-aksi ini baik dalam kabinet dengan menteri-menteri inventaris dia ya. Menteri-menteri ex kabinet Jokowi yang terus mengganggu dalam berbagai macam kebijakan yang membuat rakyat marah. Marahnya bukan pada menterinya, tapi marahnya kepada Prabowo Subianto. Jadi kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang sangat sistematis, terencana, teratur, dan terukur. Nah, kalau Prabowo masih tetap berhusnuzon kepada mereka, kita nggak habis pikir. Karena bagaimana sebetulnya saya berhusnuzon lagi bahwa Prabowo sudah tahu sebetulnya. Prabowo bukan bodoh, Prabowo dengan kecerdasannya, Prabowo dengan alat-alat birokrasinya, intelijennya segala macam pasti tahu kerjaan Mulyono, geng Solo ini termasuk kerjaan LBP, kerjaannya Agung Gumelar, kerjaannya siapa namanya orang tua itu. Hendro Priyono pasti tahu. Cumannya ini yang membuat kita gregetan. Kenapa kalau kamu tahu, wahai Presiden, kenapa kamu tidak kunjung bertindak? Kenapa tidak kamu kunjung berbuat? Ya, sapu bersih. Kamu tuh Presiden. Anda itu punya segala macam kelengkapan, kekuasaan, kewenangan sebagai Presiden yang bisa ngapain aja, gitu kan? Menurut pemahaman kita yang awam, bahkan termasuk saya. Tapi setelah saya ngobrol ngalor ngidul depan belakang kanan kiri atas segala macam, memang yang dimaksud dengan Prabowo Subianto disandra itu masuk akal. Disandra itu masuk akal ya. Buat kita masa sih presiden disandra, apa yang bisa mengancam presiden? Lu mau bongkar gua punya apa namanya, misalnya food estate, helikopter waktu dia Menhan segala macam, gua presidennya gitu kan begitu kasarnya ya. Sebelum Kapolri nangkap, gue ganti dulu Kapolri. Sebelum Jaksa Agung nangkap, gue ganti dulu Jaksa Agungnya. Sebelum KPK nangkap, gue kocok dulu pimpinannya. Gue presiden, gue bisa apa aja. Itu kan kata kita. Tapi bagaimana kita mencoba memahami bagaimana kenapa Prabowo tidak bisa kunjung bertindak tegas, meresafel kabinetnya misalnya, memenuhi tuntutan rakyat, tangkap adili Jokowi, memenuhi tuntutan rakyat para seniornya, makzulkan Gibran. Ini karena tersandera. Bagaimana sanderanya? Seperti apa tersanderanya? Kita mesti ngobrol baik-baik. Kita mesti ngobrol serius. Nggak bisa ngoceh-ngoceh macam gini di podcast. Nggak bisa. Dan intinya kalau kita betul-betul berharap Indonesia akan menjadi lebih baik, ya, melalui misalnya kita habisi Mulyono dan gengnya, Jokowi dan gerombolannya, maka ya udah kita bantu Prabowo. Cuman bantunya itu yang kita mesti diskusi bagaimana caranya. Karena kan seolah-olah kita bisa terjemahkan bahwa di dalam diamnya Prabowo, seolah-olah ya, kita mau terjemahkan begitu, seolah-olah dalam diamnya Prabowo kan, tolong gue disandra, tolong lepasin gue. Betul nggak sih? Walaupun bilang, lu presiden, masa minta tolong kita, lu kan punya semuanya. Tapi dengan berbagai macam situasi yang kita coba baca pelan-pelan, kita pelajari, kita analisis dengan sungguh-sungguh, masuk akal kalau Prabowo dalam diamnya dia mengatakan tolong lepaskan saya dari sandera. Setuju nggak? Tapi memang terlepas dari semua ini Jokowi dan gerombolannya sudah betul-betul menampakkan dirinya, dan Prabowo memang nggak boleh terlalu lama dalam sanderaannya. Kalau mau strategi, Prabowo tidak boleh terlalu lama dalam strateginya yang kita nggak tahu apakah itu efektif, berhasil atau malah gagal.
Karena kalau situasinya begini, apalagi dengan ada kejadian ojol terlindas dan mati ini, saya kemudian mencoba menganalogikan seperti peristiwa Trisakti. Ada mahasiswa tertembak atau ditembak, karena kajian kita itu ditembak dengan sengaja oleh aparat untuk menciptakan chaos, untuk menguntungkan kerusuhan. Dan ini, ojol ini, baik accident maupun by design, ini bisa memantik kerusuhan, chaos yang lebih dalam. Hati-hati.